Abad ke-16, Roh Tuhan memimpin Gereja Kristus di bumi kepada kebenaran. Permulaan ini terjadi oleh pembaharu atau reformator bernama Martin Luther. Luther adalah anak dari seorang penambang. Ayahnya Hans Luther menginginkan Luther anaknya menjadi pegawai negeri. Mengikuti keinginan ayahnya, Luther mendaftarkan diri ke Universitas Hukum. Luther adalah anak yang pandai. Pada usia 17 tahun, mahasiswa muda ini mendapat gelar sarjananya pada tahun 1502 dan gelar magisternya pada tahun 1505. Semuanya berubah ketika terjadi serangan badai. Karena ia hampir disambar kilat, ia berseru dengan spontan, "Santa Ana yang baik, tolonglah aku akan menjadi rahib." Karena nyawanya selamat, Luther meninggalkan sekolah hukumnya dan masuk ke biarawan Agustin untuk menjadi rahib. Tibalah saatnya yang ditentukan Tuhan. Luther dipanggil untuk membaharui gerejanya. Dalam sejarah Martin Luther kan terjadi pertentangan kan dalam memulai reformasi yang akhirnya menyebabkan pertikaian. Apa faktor utama yang berpengaruh besar pada masa itu dalam menghadapi reformasi? Jadi pada saat itu indulgensia adalah faktor utama penyebabnya reformasi. Indulgensia sendiri kan surat penghapusan siksa. Nah, peristiwa itu terjadi ketika Uskup Agung Albert ingin menguasai dua daerah uskup lain yang belum ada uskupnya. Tetapi Paus Leo X tidak mengizinkan pada saat itu, kecuali jika Albert mampu membayar sejumlah uang. Pada saat itu si Paus Leo X meminta uang sejumlah 10.000 keping emas. Lalu dipinjamlah oleh Albert uang tersebut dari Bank Funger. Tetapi kemudian susah baginya untuk melunasi. Lalu Paus menyarankan pada saat itu untuk memperdagangkan surat penghapusan siksa, dan uang tersebut sebagian untuk membayar utang dan sebagian lagi untuk dikirim ke Roma buat pembangunan gedung gereja Santa Petrus. Tetapi perjanjian itu tidak diketahui oleh umat Kristen dan oleh Luther pada saat itu. Pada saat itu ada seorang imam dari Dominikan bernama Johann Tessel. Pada saat itu ia ditugasi untuk mempromosikan dan menjual indulgensia ini. Tetapi ia mengatakan bahwa kalau uang berdenting di dalam peti, melompatlah jiwa ke dalam surga. Artinya, begitu mata uang bergemerincing di dalam kota, jiwa yang masih menanti di api penyucian pun akan terlepas. Karena pada saat itu indulgensia bisa dibeli untuk dirinya sendiri ataupun salah seorang sanak saudara keluarganya yang berada di dalam api penyucian. Lalu ia mengatakan kembali, belum pernah rahmat sebesar itu ditawarkan gereja dengan harga semurah itu. Lalu oleh karena surat penghapusan siksa itu dapat ditunjukkan juga kepada imam pada jam kematian, maka pada saat itu orang boleh berbuat dosa sampai pada akhir ajalnya. Itu kayak sebuah salah pengertian. Luther sendiri pun mengatakan pada saat itu bahwa penjualan indulgensia ini sebagai penyelewengan yang bisa menyesatkan umat sehingga mereka hanya mengandalkan indulgensia saja dan mengabaikan pengakuan dosa dan pertobatan sejati. Oh, jadi seakan-akan kalau ada indulgensia, jadi orang-orang di sana kan mikir, ngapain aku bertobat kalau bisa pakai indulgensia? Dan pastinya gak tulus kan? Iya. Pada saat itu dia 3 kali berkhotbah menentang indulgensia ini. Pada 1516 dan 1517. Pada tanggal 31 Oktober 1517, menurut laporan tradisional, Luther menulis 95 dalil yang dipakukan pada gereja Kastil sebagai undangan terbuka untuk memperdebatkan indulgensia. Percetakan indulgensia ini cepat menyebar. Dalil-dalil Luther ini kemana-mana dalam waktu beberapa minggu saja, sehingga menyebabkan penjualan surat indulgensia ini kehilangan untung yang besar.
Hal itu menimbulkan amarah dan kebencian bagi Texel, bagi Albert dari Mainz, dan banyak orang lain. Sehingga Paus mengatakan bahwa si Luther ini adalah seorang pemabuk. Kejam banget gak sih si Paus? Padahal niatnya Luther kan supaya indulgensia itu tidak disalahgunakan. Iya. Terus menurut kamu bagaimana pertikaian tentang perjamuan pada saat itu? Jadi perjamuan itu kan termasuk pokok perselisihan juga kan di sana. Nah, Luther itu mengartikan perjamuan kudus itu bertolak belakang dari kata-kata penetapan, yaitu sebagai firman Allah, peraturan dan perintahnya. Nah, dikatakan bahwa perjamuan kudus itu diartikan secara kiasan atau lambang saja. Tak kala Yesus mengatakan, inilah tubuhku, maka maksud Tuhan tak lain dari menyatakan bahwa roti itu kiasan tubuhnya. Tafsiran ini tentunya berdasarkan dari berbagai dalil Alkitab. Luther sama sekali tidak setuju dengan tafsiran dan ajaran itu. Ia tetap mempertahankan bahwa roti dan anggur itu benar-benar mengandung tubuh dan darah Kristus. Kristus sendiri pun berada dalam kedua zat itu, bukan saja secara rohani, tetapi juga secara badani. Hingga terjadi pertikaian antara Luther dan Zwingli yang merupakan sama-sama dari pemimpin reformasi. Pada intinya, Luther tidak suka mengadakan perserikatan dengan golongan itu yang secara tidak langsung mengatakan bahwa justru itu hanya menghina sakramen kudus. Di samping kesetiaan Luther terhadap Injil firman Tuhan, ternyata juga kerinduannya untuk menerangkan rahasia hadirnya Tuhan dalam perjamuan itu dengan uraian secara skolastik. Menurutnya, ajaran transubstansiasi Katolik Roma itu salah, sebab roti dan anggur itu sama sekali tidak kehilangan zatnya sendiri, sehingga perubahannya jelas terlihat menjadi zat atau substansi lain, yaitu tubuh dan darah Kristus. Tetapi yang orang Kristen perlu pahami ialah tubuh dan darah Kristus mendiami roti dan anggur, sehingga terbentuknya dua zat atau substansi yang sama yang terkandung dalam roti dan anggur itu. Luther mengajar bahwa relasi manusia dengan Allah adalah suatu hubungan rohani yang diadakan oleh firman Tuhan dan iman manusia saja. Luther mengatakan bahwa terjadi pertukaran sifat-sifat di antara tabiat insani Kristus, oleh karena itu tubuh Kristus termasuk ke dalam tabiat insaninya. Sehingga pada saat itu hampir tak ada orang Protestan yang percaya pada ajaran Luther itu. Tetapi ajaran Zwingli juga pada saat itu juga tidak bisa dibenarkan. Nah, barulah pada era Calvin, ajaran perjamuan kudus yang lebih bersifat rohani dan lebih menyambung pada ajaran Agustinus nanti akan lebih dipercaya. Firman itulah yang membuat perjamuan kudus menjadi perjamuan kudus, dan firmanlah yang membedakannya. Supaya perjamuan kudus bukanlah roti dan anggur biasa, melainkan tubuh dan darah Kristus, ini untuk menolak kepercayaan gereja Katolik yang menganggap bahwa sakramen memiliki posisi yang tinggi dan dapat membawa keselamatan dibanding firman Tuhan. Untuk merayakan perjamuan kudus, menurut Luther harus memperhatikan dua hal, yaitu penyesalan dan percaya, dan dia menekankan kesatuan orang-orang percaya. Kesatuan ini disebut juga kesatuan hati. Oleh sebab itu, perjamuan kudus disebut suatu persekutuan atau komuni bagi Luther. Komuni atau persekutuan ini sangat penting karena di dalamnya tiap-tiap orang yang merayakan perjamuan kudus menerima segala pemberian rohani dari Kristus, dan sebaliknya juga mendapat bagian dalam penderitaan. Jadi inti dari buku yang udah kita bacakan, Martin Luther ini adalah tokoh pertama yang membawa pengaruh reformasi bagi gereja di Jerman. Pada saat itu kan dia menolak ajaran dari Katolik Roma karena dianggap melenceng dari ajaran Alkitab. Oleh karena itu, dia disebut sebagai tokoh pertama yang menentang ajaran dari Katolik Roma. Jadi kita harus banyak belajar nggak sih dari perjuangan Martin Luther, di mana ia pantang menyerah dan mempertahankan ajarannya sehingga sampai ajarannya itu diterima. Walaupun pada saat itu ia mendapat pertentangan dari orang-orang pada saat